Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadan Fitroni dari PJJ Teknik Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini akan mempresentasikan terkait review jurnal internasional terkait natural language processing, diperuntukkan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah NLP. Oke. Judul artikelnya sendiri adalah Enhancing Biomedical Question Answering with Large Language Models. Penulisnya ada Hua Yang, Si Longley, dan Teresia Goncalves. Jurnal internasionalnya dari MDPI volume 15 tahun 2024 dan bisa diakses dari website berikut. Latar belakangnya, penelitian ini membahas tantangan dan sistem biomedical question answering atau BQA yang memerlukan akurasi tinggi dan pemahaman semantik mendalam. Model retrieval klasik seperti algoritma BM25 cepat namun tidak cukup presisi dalam konteks medis. Sebaliknya, model bahasa besar seperti large language models sangat presisi namun mahal secara komputasi. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan hibrida. Tujuan penelitiannya adalah menggabungkan kekuatan algoritma BM25 dan LLM dalam sistem QA 2 tahap, kemudian meningkatkan akurasi dan efisiensi retrieval dokumen biomedis, dan yang ketiga menguji pendekatan ini pada dataset bio-ESG dan track COVID. Oke. Metodologinya menggunakan dua stage retrieval Jadi pertama BM25 itu digunakan untuk pencarian awal karena cepat dan ringan, namun hanya berdasarkan frekuensi kata tanpa memahami konteks. Dan LLM digunakan untuk menilai ulang re-rank hasil pencarian karena mampu memahami makna dan konteks, namun lebih berat secara komputasi. Jadi diharapkan keduanya memungkinkan sistem QA bekerja secara efisien Jadi berkat BM25 nih dan akurat berkat LLM, cocok untuk kebutuhan bidang biomedis yang sensitif terhadap makna dan keakuratan informasi. Kita bahas terkait dua stage tadi. Pertama ada sparse retrieval dengan algoritma BM25. Jadi dilakukan query pengguna query pengguna itu dicocokkan dengan koleksi dokumen. Kemudian algoritma BM25 menghasilkan kumpulan dokumen kandidat atau relevance documents secara cepat dan efisien untuk pencarian awal. Dan kedua, tahap pre-ranking dengan LLM. Dokumen hasil BM25 ini dikirim ke large language model dan LLM akan mengevaluasi setiap dokumen apakah menjawab query, dan LLM menghasilkan label yes atau no berdasarkan prompt, dan ini adalah promptnya Oke, dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah pertama ada bio-ASQ dan track COVID. Evaluasi menggunakan metrik MAP, GMAP, dan NDCG ET10. Proses indexing dilakukan dengan PySerini dan parameter BM25 optimasi melalui grid search. Dan ini adalah dataset entry example Jadi ada question and answer untuk bio ASQ tabel 1 dan tabel 3 untuk track COVID datasetnya. Kemudian evaluasi matrik untuk penelitian ini, pertama ada precision recall F1 score. Ini dasar evaluasi klasifikasi tapi tidak mempertimbangkan urutan dokumen yang diambil. Kemudian MAP atau mean average precision mengukur rata-rata presisi pada setiap posisi dokumen yang relevan dan mempertimbangkan urutan hasil pencarian. Sedangkan GMAP atau geometric map digunakan untuk dataset bio-ASQ, menekankan performa pada query sulit dan penalti lebih berat jika performa buruk pada satu query saja. Dan NDCG10 atau Normalized Discount Cumulative Gain itu digunakan untuk dataset track COVID, mengukur relevansi berdasarkan urutan hasil dengan bobot posisi, dan semakin tinggi NDCG
semakin baik ranking top 10-nya. Dan ini adalah hyper parameter tuning ya. Jadi tujuannya menyesuaikan parameter K1 dan B untuk mendapatkan hasil pencarian dokumen medis terbaik. Parameter BM25 itu K1 bobot frekuensi kata dan B normalisasi panjang dokumen. Untuk makna warnanya lebih terang itu skor map 10 lebih tinggi ya, warna gelap performa buruk, dan hasil optimalnya berdasarkan map ini itu tertinggi adalah 0,230 ya, dan dicapai pada kombinasi K1 sama 1.0 sampai 1.3 dan B 0,4 sampai 0,6. Dan berikutnya ini adalah hyper parameter tuning untuk dataset Recovit ya. Oke, berikutnya adalah hasil bio ASQ ya. Pada dataset ini MAT tertinggi adalah 0,6292, unggul dibanding BioInfo 0 dan ANQ2. GMap juga kompetitif di beberapa batch dan performa baik pada 4 jenis pertanyaan. Ada factoid, list, yes or no, dan summary. Dan ini adalah detail dari hasil perbedaan pertanyaan tipe di bio ASQ ya. Ada mulai dari batch 1 sampai batch 6. Kemudian hasil dari dataset Recovit menggunakan matrik evaluasi NDCG at 10 comparison itu BM25 0,4812, DPR-nya 0,6420, GPT 3,5, COT 0,8213, dan BM25 LLMs our system itu 0,8326. List T53B atau SOTA-nya itu 0,840. Performa hampir setara SOTA dengan efisiensi lebih tinggi. Kemudian ini adalah komparasi dari NDCG 10 score for various document retrieval system ya. Oke. Kelebihan penelitiannya yang pertama, hybrid BM25 plus LLM sangat efisien, kemudian menggunakan model open source, bebas dan transparan, evaluasi komprehensif pada 2 dataset besar, dan reproducible dan scalable. Kekurangan penelitiannya tidak membahas runtime dan efisiensi inferensi, belum mendukung QA multibahasa atau real time, serta fokus hanya pada retrieval, belum end-to-end QA. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan di bidang QA medis dengan pendekatan praktis yang dapat diadopsi lebih luas. Kombinasi BM525 dan LLM sangat menjanjikan dan membuka ruang riset lanjutan untuk sistem QA domain spesifik. Rekomendasi pengembangannya: adaptasi ke QA bahasa Indonesia atau klinis lokal, kemudian integrasi jawaban langsung end-to-end QA, optimasi untuk perangkat edge atau real-time environment, eksplorasi multilingual dan domainnya misalnya hukum atau pendidikan. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.